Ini adalah intro. Untuk video kali ini, temanya adalah diagonal glitter stripe. Biasanya untuk membuat block stripe seperti itu dibantu dengan striping tip seperti ini, atau striping sticker, atau striping vinyl. Tetapi untuk di video ini aku akan pakai label stiker label seperti ini, dan juga masking tape atau selotip kertas yang bisa dirobek. Ini bisa dicari di tukang fotokopi terdekat atau di penjual alat tulis kantor. Sebelum mulai kutekan, potong-potong memanjang dulu seperti korek api seperti yang ada di video ini. Selotip kertasnya lalu tempelkan kembali ke gulungan atau ke rolan selotipnya. Ini supaya nanti waktu kita mau pakai lebih gampang untuk ngambilnya. Dan jangan lupa pastikan bahwa panjangnya itu melebihi lebar dari permukaan kuku yang mau ditempelin stiker atau selotip ini nanti. Dan untuk stiker labelnya juga sama, dipotong-potong memanjang memakai gunting seperti di video. Untuk lebar dari stikernya ini bisa disesuaikan dengan keinginannya masing-masing, bisa lebih lebar atau lebih kecil atau lebih sempit lagi. Nah, untuk cara ngambil stiker labelnya ini seperti di video aja pakai kuku, tapi kalau kukunya panjang dan kesusahan bisa dibantu dengan pinset. Pastikan permukaan kuku itu bersih dari minyak atau pelembab atau hand body, dan aplikasikan base coat. Kalau nggak punya base coat, pakai aja kutek bening. Di sini aku pakai Brasov karena base coat pesananku belum sampai. Pengaplikasian base coat setiap kutekan itu termasuk penting karena fungsinya adalah supaya kutek itu lebih awet dan tahan lama di kuku, juga supaya kuku itu nggak kelunturan dari warna kutek yang akan kita pakai nanti. Pastikan base coat tadi sudah benar-benar kering 100% sebelum mulai nempelin stiker atau selotip yang dipotong-potong tadi. Nempelinnya juga pelan-pelan aja karena sebenarnya video ini aku cepetin 1,5 kecepatannya. Ditempelkan dengan cara menyerong seperti ini. Terserah mau menyerong ke kanan atau ke kiri, dan pastikan benar-benar melekat di permukaan kuku. Karena permukaan base coat tadi, lapisan base coat tadi sudah benar-benar kering, kalau seumpamanya meletakkannya salah atau nggak sesuai dengan keinginan, bisa dilepas, habis itu dipasang lagi stiker, guntingan stikernya seperti yang aku tunjukin di video ini. Dan santai aja, nggak usah terlalu terburu-buru. Setelah dirasa cukup puas dan dipastikan bahwa stikernya itu melekat sempurna di permukaan kuku, kita mulai dengan ngasih lapisan warna pertama. Di sini aku pakai Brasov yang nomor 37. Kalau misalnya nggak punya warna yang sama nggak apa-apa. Jadi desain ini bisa dipakai menggunakan warna apapun. Sesuaikan aja dengan warna kutek yang kalian punya di rumah, dan jangan lupa bagian ujungnya juga dikasih kutek supaya lebih awet. Untuk ngaplikasiinnya juga nggak usah terlalu terburu-buru banget, karena kalau misalnya ada yang melebar ke sisi kuku, tepi kuku, nggak apa-apa, nanti kita akan bersihkan. So take your time. Setelah itu, tanpa menunggu kering, langsung dikelentek aja potongan stiker atau selotipnya tadi. Nah, untuk yang jari manis, aku menggunakan warna yang berbeda. Aku menggunakan warna pinknya Brasov yang nomor 17. Ini hanya untuk variasi aja. Dan ternyata jari tengah bagian ujungnya kecelakaan, tercongkil oleh kuku bagian kanan, kuku tangan kanan. Di sini aku tap-tap aja pakai ujung jari, berusaha untuk melekatkan lagi supaya aku nggak perlu ngulangin, dan tips ini mungkin bisa dipakai oleh kalian di kemudian hari. Setelah itu pakai kuas kecil yang aku celupkan ke sedikit aseton, aku tap supaya cat kuku yang mengelopek tadi mulai menyatu, meleleh menyatu lagi. Dan sekalian juga untuk membersihkan bagian pinggir kuku yang kuteknya melebar, atau untuk membenerin garisnya kalau garisnya itu nggak benar-benar lurus atau belepetan seperti ini. Setelah itu kita tunggu kering, baru kita akan kasih lapisan kedua. Untuk lapisan kedua cuman seujung kuas aja, karena kita ngasih lapisannya itu dari yang atas atau yang bawah dulu per bagian. Dan di sini ngikutin aja garis atau bentuk yang pertama tadi udah dibuat pakai stiker itu. Pelan-pelan aja karena video ini kecepatannya normal, tapi setelah ini kecepatannya akan aku naikkan lagi supaya videonya nggak kepanjangan.
Ngaplikasiinnya pelan-pelan aja, nggak usah terlalu terburu-buru, dan kalau berantakan kayak gini nggak apa-apa, masih bisa dibersihin pakai kuas kecil yang dicelupin ke dalam aseton. Jenis-jenis kuas yang bisa dipakai nggak harus khusus untuk nail art, nanti aku taruh gambarnya di video. Setelah pengaplikasian lapisan warna kutek kedua, langsung bersihkan bagian pinggir-pinggirnya, dirapikan kalau ada yang bleber-bleber seperti ini. Setelah itu tunggu kering, kita akan aplikasikan kutek berglitternya. Yang aku pakai di video ini adalah kutek glitter dari Tokyo Night nomor 22. Ini glitter campuran, jadi ada yang besar, ada yang kecil, dan ini video memang dicepatkan. Jadi kalau kalian masangnya di rumah itu agak kesusahan, jangan heran, jangan emosi, karena sama, saya juga agak kesusahan masangnya. Disesuaikan aja sih, kalau misalnya nggak punya glitter yang seperti ini, warnanya juga bisa disesuaikan dengan glitter warna apapun, yang besar ataupun yang kecil. Nah, untuk yang jari kelingking sendiri dan juga jempol, aku menggunakan brush soft yang nomor 116, dan ini kuasnya aku buat sendiri, nanti link yang ada di bawah. Dan di sini kelihatan bagian yang kita kasih glitter itu jadi kayak geradakan, kayak ada polisi tidurnya. Apa sih? Nanti tinggal dikasih top coat agak tebal, tapi nggak sampai meluber-luber ke pinggiran kuku, ke tepi-tepi kuku. Dia akan meleleh dan mulai menyatu. Buat top coatnya bisa pakai top coat apapun yang kalian punya. Aku nggak bisa sebutkan di sini. Oh ya, aku mengaplikasikan top coat ini di saat kutek glitter tadi belum benar-benar kering, jadi kayak setengah kering, 50% kering, supaya benar-benar bisa menyatu dan nggak terlalu geradakan seperti tadi. Dan jangan lupa bagian ujung tepi kukunya dikasih top coat juga, supaya hasilnya nanti lebih awet, bisa semingguan atau lebih. Jadi ini seperti kelihatan di video, hasilnya jadi nggak terlalu geradakan dan nggak ada lagi polisi tidurnya. Dan ternyata keesokan harinya aman, tidurnya nggak terlalu lasak, jadi nggak rusak kuteknya. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mampir. Maaf kalau video ini banyak kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.